Welcome to Osakes, obrolan satipa dalam podcast. Hai, halo Sobat Osakes. Perkenalkan, nama aku Nafisa. Nama aku Jonathan. Dan di sini kita kedatangan bintang tamu nih yang kayaknya keren banget nih kayaknya ya. Betul. Pertama di sini ada Kak Bintang ya, seorang pemain silat ya. Terus sebelahnya ada Kak Farel. Halo. Boleh perkenalkan dulu nama lengkap atau enggak? Perkenalkan, nama saya Bintang Syansi dari 9B. Halo, perkenalkan nama saya Farel dari 9C. Oke. Nih Kak Bintang ini kan seorang pemain silat ya. Betul. Silat apa nih? Kan itu ada bedanya nggak sih? Kalau nggak salah aku dengar ada yang namanya silat fighter sama seni silat. Itu bedanya apa? Fighter tuh kayak tanding tuh dia fight. Kalau seni tuh kayak gerakan silat. Oh, berarti aku salah dong tadi. Oh salah ya. Terus oke, lanjut deh. Kalau boleh tahu nih Kak Bintang, sejak kapan sih mulai belajar silat? Pertama belajar silat pas COVID tuh 2020. Dari 20? Iya, Oh jadi bukan dari kecil gitu ya? bukan. Dari kelas 3 SD. Oh gitu ya. Oh iya, kebetulan banget nih ada Kak Farel. Aku mau nanya-nanya dong Boleh tuh. soal skateboard ini. Soalnya waktu aku pertama kali dengar kalau si Kak Farel itu ikut SEA Games ya. Iya, Kak. Betul, Kak. Nah, aku mau nanya, kenapa butuh waktu 7 bulan buat latihan SEA Games doang? Emangnya sesulit itu ya skateboard? Ya, jadi selama 7 bulan itu kita tuh benar-benar konsisten ya. Karena ini bukan main-main klub bela negara. Jadi harus ada persiapan selama 7 bulan itu supaya target kita tuh selama puncaknya tadi nanti tuh di SEA Games tercapai ya. Itu aja sih, Kak. Oh, Aku dengar juga Kak Farel nih selama latihan 7 bulan itu pergi-pergi ke beda-beda negara. Kalau boleh tahu tuh negara mana aja Kak? Yang pertama itu Italia. Itu yang di Italia itu untuk Olimpik ya. Apa namanya tuh, targetnya tuh Olimpiknya. Jadi tuh di Italia tuh kita bersaing untuk nilai ke Olimpik. Yang di Olimpik itu diambil selama 40 peserta doang. 40 peserta tuh tertinggi untuk mencapai Olimpik. Nah, di Italia itu saya mendapatkan ke 63 dari 200 peserta. Nah, yang kedua itu ada Australia. Australia itu untuk latihan kita aja. Jadi selama di Australia itu 2 minggu. Itu cukup menekankan untuk latihan ya. Jadi nggak banyak waktu di Australia, cukup 2 minggu saja. Nah, yang terakhir itu ya di titik puncaknya itu Thailand. Itu dia di SEA Games ya Kak. nah ini lanjut lagi nih ke Kak Bintang. Tanyanya, apa sih alasan pertama Kak Bintang tertarik di pencak silat itu? Pertama tuh di ini, gara-gara COVID kan di rumah terus tuh, makan mulu, jadi gemuk. Terus orang tua nyuruh ikut silat. Jadi karena Karena ini gabut ilmu. aja gitu. Oh. Jadi gabut doang ikut silat. Gabut doang ikut silat. Oh, tapi jadi dapat sebanyak ini medalinya. Terus sebanyak ini, Oh, nggak tahu juga kenapa. Tepuk tangan sih. Yes. Lanjut lagi nih, bagaimana sih perasaan Kak Bintang itu pertama kali waktu naik panggung? Pertama di gelanggang pasti nervous, gugup gitu kan, gitar. Terus cara ngadapin gugup itu gimana Kak Bintang? Intinya percaya aja sih sama diri sendiri. Kalau boleh tahu nih ya Kak, apa sih pencapaian terbesar kalian selama jadi atlet silat dan skateboard? Pencapaian terbesar kalian itu apa? Pencapaian terbesar tuh bisa melakukan kedua orang tua ya. Dan yang kedua tuh bisa kayak jajan tuh bisa jadi sendiri, nggak perlu minta orang tua ya. Itu sih Kak. So Kak Bintang? Sabar dulu. Apa tuh Kak? Yang penting sih ini sih, orang tua tuh bisa bangga anaknya punya prestasi itu kan, udah gabut aja di rumah main game. Nah kalau piala atau medali nih yang pernah didapat oleh Kak Bintang atau Kak Farel, apa sih yang paling terbesar banget? Kalau aku kan ini masih pemula nih. Iya, pemula. Pemula paling jauh mainnya nih baru ini. Ini mainnya di Bandung. Baru itu aja. Kalau gue tuh lomba apa tuh? Ini Pak Bumi Championship Indonesia. Oh, kalau Kak Farel? Kalau saya tuh ada 3 ya. Yang 2 peserta, yang
pertama tuh ada PON, ini saya juara 2 ya di Aceh 2024. Dan yang kedua tuh ada SEA Games. Ini sebagai satu peserta saya urutan ke 6 ya. Yang ketiga tuh ada World Skate. Jadi ini perlombaan dunia skate ya. Ya sih kan. Keren banget ya mereka berdua ya, keren. Alhamdulillah banget. Nah, habis itu aku mau nanya nih, ada nggak pesan untuk teman-teman semua yang Ya. mungkin lagi kayak butuh arahan nih, kayak ini aku pengen ini tapi aku ragu gitu. Coba pesan dari kalian berdua untuk teman-teman yang Intinya jangan pernah ragu buat mulai. Tetap semangat, Semangat, konsisten. pantang menyerah. Konsisten tuh jadi kunci utama. Dan jangan lupa berdoa ya. Berdoa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Bintang. Apa pernah kalah tahu kan? Nah, apa sih pelajaran yang diambil dari kekalahan tersebut? Pelajaran yang bisa diambil tuh kita harus tetap konsisten tuh. Kemarin gara-gara nggak konsisten tuh kalah. jadi harus fokus dan Terus dulu Ya, banyakin latihan ya. latihan, bukan latihan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau lagi marah di rumah, refleks main kuda-kuda nggak sih? Biasanya sih hal konyol tuh pernah. Kalau marah tiba-tiba set. aduh set gitu ya. Iya. Refleks apa gimana tuh? Refleks. Harus hati-hati sih kamu. Iya. Hati-hati kamu kan. Terus kalau lagi berantem rebutan remote TV, terus pakai teknik silat juga kali. Kadang sama orang tua sering. Oh iya. Sering gitu. Langsung dipiting. Pernah juga nggak sih Kak Bintang tuh paling sok keren nih waktu pengen tampil, tapi waktu mau Di panggung. fighter malah gugup. Pasti pernah. Nah, Lihat lawannya kecil kadang dipelein gitu kan, tiba-tiba bisa main silat gitu lah. Jadi yang penting gaya dulu ya. Iya dulu. Biar pede ya. Pede Terus dulu. kalah malu. Oke, sekarang buat Kak Farel. Kan aku dengar Kak Farel kan 11 negara nih. Selama 11 negara itu kan Kak Farel pasti nggak sekolah dong ya selama 7 Iya. bulan. Nah itu gimana cara Kak Farel buat ngejar pelajaran di sekolah? Nah itu tuh saya mengatur waktu ya. Terutama tuh saya tuh pagi, sore tuh latihannya. Terus malamnya tuh saya manfaatkan untuk belajar dah tuh di sekolah ya. Saya minta-mintain tugas ya kan. Saya kerjain dah tuh malam-malam. Karena cukup waktu malam doang, ya malam doang jadinya. Pagi jadi sore tuh full Jadi- latihan sama gym ya. Jadi teman-teman ngebantu juga ya buat ngasih pelajaran gitu. Ya, nah. Nah kan Kak Farel nih keluar negeri terus kan ya. Iya. Selama di luar negeri tuh kayak jalan-jalan gitu nggak? Dan Iya. apa ya perasaan Kak Farel pas lagi jalan-jalan itu? Cukup senang sekali ya karena itu bisa jalan-jalan dengan gratis ya, terutama saya itu Itali kan? Oh, itu. Nah di Itali tuh saya bisa habis setelah latihan perlombaan tuh after tuh langsung jalan-jalan, dikasih waktu sama coach terus official kan, jadi bisa beli oleh-oleh lah buat orang tua, sangat senang lah pokoknya. wah, enak banget ya jadi biar- Kak Farel Iya, ya. benar. Jadi nggak stres banget gitu Ya. latihan. Oke, oke. Setelah after lomba kan pasti pusing tuh ya, Iya. jadi jalan-jalan tuh. Oh. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk kalian berdua nih. Ya. Pasti selama latihan dan bertanding pasti kalian pernah mengalami cedera kan? Cedera, Nah, benar. cedera apa sih yang pernah kalian alami paling buruk banget? Dulu tuh pernah ini kelingking patah. Terus paling cuma seleo doang, seleo doang. Oh, ya. Kalau dari aku sih ankle kak paling kak. Ankle. Ya, ankle doang sih aku. Cuman paling besuk tuh lama. Sembuh berapa lama tuh Kak? Kalau ankle tuh bisa hampir 2 minggu aku nggak main skate. Jadi full rest ya. Oh, Sama latihan fisika sih. Sekarang yang terakhir, bisa nggak kalian kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton Osakis ini, cara kayak supaya nggak ragu lagi untuk memilih tujuannya? Pesannya? Dan pesannya jangan ragu untuk memilih prestasi kalian, tekunkan konsisten dalam satu bidang ya. Jadi dalam satu bidang itu kita harus konsisten, fokus supaya targetnya tercapai sih. Jangan ragu intinya. Teruskan.
Kalau dari aku sih paling jangan pernah nunda-nunda. Kalau mau mulai ini langsung mulai, jangan ditunda besok. That's it. Sebelum penutupan nih ya, boleh nggak Kak Bintang nunjukin dulu nih silatnya gimana tuh? Teknik silat. Dikit aja. Tangan apa kaki? Tangan dong. Nice. Ya. Di sini aja nih. Iya, Iya. aja nggak apa. Pandang. Gini. Langsung dia dah. Kali Ini ini aja nggak apa. namanya sikap pasang. Terus kadang sikut, ini besut. Udah itu aja. Malu. Sampai dong jalan bisa nggak? Sampai gini. Kalau saya mah begini. Hup. Oke. Udah ya kalau pemain atau bukan. Demikian Osakes kita pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode Osakes selanjutnya. Terima kasih Terima kasih, dan dan Sampai jumpa.